jumpa lagi konten YouTube Kakak Safa HK ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, konten kali ini Kakak Safa sekarang berada bersama Mbak Christine yang sebagai audiologis. Perkenalkan Mbak Christine dengan sahabat Kakak Safa. Halo sahabat Kakak Safa semuanya di Indonesia. Pertama kali ya gabung di videonya Kakak Safa. Jadi perkenalkan, nama saya Christine, saya audiologis dari Hearwell Medical Indonesia, yang dimana kebetulan Kakak Safa memakai alat bantu dengar dari produknya kami, yaitu Hansaton. Udah berapa lama ya Kak? Udah 6 tahun, 7 tahun ya. 7 tahun ya. Udah mau 7 tahun. Oh, 7 tahun nggak pernah rusak ya alatnya ya? Alhamdulillah. Pernah cuman sempat trouble yang gara-gara alat bantu dengarnya mengecil, suaranya mengecil itu. Ya, jadi harus setting ulang lagi aja ya. Tapi untuk repair ya, pergantian belum pernah ya. Oh iya, belum pernah. Ya sih. Oke, salah satu case penggunaan alat bantu dengar yang awet, tahan lama. Nanti mungkin kita bisa ngobrol sedikit gimana sih Kakak bisa perawatannya ya. Perawatannya, karena biasanya ya alat bantu dengar memang daya tahannya kurang lebih 3-4 tahun ya. Tapi Kakak sampai 7 tahun, saya aja baru ngeh. Wow, luar biasa. Gimana kabarnya Kakak Safa? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik juga. Ya, udah lama loh nggak buat konten. Oh, udah berapa banyak nih subscribernya? Ada nih. Udah berapa banyak subscribernya? Subscribernya udah berapa ya? Belum, udah di atas 1.000 lah ya. Udah di atas 1.000. Udah, insya Allah. Ya, mudah-mudahan dari konten ini bisa nambah lagi subscribernya. Pasti. Ya, oke. Jadi kita nih sekarang kali ini kakak juga kan bareng dengan audiologi. Kita mau tanya-tanya dulu yuk tentang audiologis itu apa sih sebenarnya? Oke, audiologis. Memang sih banyak banget orang yang kalau bilang, Christine kamu kerjanya apa sih? Audiologis gitu kan. Terus mereka pasti nanya, apaan tuh? Jadi ya, audiologis itu sebenarnya adalah seorang tenaga kesehatan yang menangani masalah kesehatan pendengaran dan juga keseimbangan. Gitu. Jadi nggak cuma nangani tentang orang itu dengar atau enggak sih, gitu kan? Butuh pakai alat bantu dengar atau enggak, tapi dia tentang masalah keseimbangannya seseorang. Misalnya dia khususnya untuk yang masalah vertigo. Nah, kita melakukan pemeriksaannya. Nah, nanti untuk rehabilitasinya biasanya kita bekerja sama dengan dokter THT pastinya sebagai konsulennya kita gitu. Jadi yang untuk awal itu masuk sekolah audiologis itu gimana dan bagaimana ya supaya orang tua lebih yakin kalau audiologis itu bisa bekerja gitu kan. Banyak yang apa audiologis gitu kan, pertama gitu. Ngapain masih jurusan audiologis, orang nggak dikenal orang gitu. Aduh, dalam ya. Oke, memang pendidikan audiologi di Indonesia itu memang sebenarnya udah lama, udah lebih dari udah 20 tahun kurang lebih. Cuma memang masih belum bisa dikembangkan karena masih hanya ada satu saja sekolahnya, yaitu Akademi Audiologi di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Ya, akademi berarti pendidikan masih hanya D3 saja. Dan memang secara pendidikan, secara grade-nya itu kalah jauh dibandingkan negara-negara di ASEAN bahkan Malaysia, Filipina apalagi, itu memang pendidikannya memang kalah grade-nya karena kita masih D3 saja diploma. Tetapi untuk kualitas sendiri, karena kita pastinya walaupun hanya D3, karena memang pengurusan untuk pendidikan lebih tinggi lagi jenjangnya misalnya ke D4 ataupun S1 itu sulit. Nah, jadinya memang tetapi pengajaran, ilmu yang diberikan ataupun setelah lulus audiologis pun dari organisasi profesi tetap akan terus mengupgrade ilmu-ilmu terbaru. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwasannya audiologis Indonesia juga mendapatkan ilmu terupdate. Baik dari sekolah ataupun dari pengembangan keilmuan dari organisasi profesi audiologis. Itu baru satu ya, maksudnya baru satu-satunya di Indonesia ya, gitu. Itu sangat dibutuhkan padahal ya.
banget. Itu apa? Oh iya, kan berarti ini Mbak Titin udah punya pengalaman ya untuk menyeting alat bantu dengar kakak. Gimana pengalaman Mbak Titin untuk setting? Oke. Kakak, untuk kakak sendiri berarti udah pakai alat, kita udah ketemu, kita udah kenal kurang lebih 10 tahun ya. Iya Oke, ya. udah 10 tahun. Kalau dulu tuh kakak tuh waktu kita pertama ketemu, kakak tuh masih pakai udah pakai alat bantu dengar digital ya. Ya udah. Udah pakai alat bantu digital. Tapi channelnya masih kecil, masih 4 channel. Oh gitu. ya, masih 4 apa 6 gitu. 4 atau 6 channel. Terus tetapi itu juga alat berarti kalau sekarang alat bantu dengar sekarang yang Hansaton ini udah 7 tahun yang lalu, ya Iya. kan? Berarti 2018 pakainya ya. Nah, alat bantu dengar BTI yang sebelumnya yang 4 channel itu kakak pakainya dari tahun berapa? Dari Sebelumnya itu dari kakak masuk FK itu udah pakai digital ya. Oh, yang ini Ya. ya. Itu tahun berapa kakak masuk Itu FK? 2010 kira-kira 8 tahun lagi. Oh, jadi Ya. dari 2010 Ya. kakak udah mulai pakai yang alat bantu digital yang 4 channel itu ya. Kayak baru 2018 kakak berpindah pakai Hansaton Beat. Ya. Nah, dengan itu berarti 16 channel. Oh ya, karena Beat 9 ya. Ya, Beat 9 16 ya. channel. Berarti dari 4 channel ke 6 berarti kakak sebenarnya sebelumnya kan udah punya pengalaman ya pakai alat bantu dengar yang digital. Ya, Oke, dari yang 4 channel. Oke, dari 2011 baru 2018 pindah ke yang Ya. 16 channel. Oke. Kalau aku sih kemarin gimana fittingnya ke kakak ya, memang aku harus apa ya, mungkin kakak juga ngerasain ya, aku harus Susah banget itu buat adaptasinya itu. Iya, karena Wow, kan jauh banget gitu. karena kan kakak sendiri kan juga harus belajar lagi Ya, untuk mengenal suara lebih banyak betul ya. sekali. Lalu juga kakak juga membiasakan untuk menerima teknologi yang lebih baru ya. Kalau nggak salah kemarin itu, kalau kakak karena alat yang lama dengan alat yang Hansaton Beat ini noise reduction-nya itu lebih aktif ya. Kalau nggak salah kemarin kakak lagi itu pengalamannya apa, pernah waktu aku waktu pertama kali awal-awal pakai Beat 9 ya, kakak bilang aku naik motor mbak, tapi aku kayak nggak dengar apa-apa ya. Ya, motor itu kayak nggak dengar apa-apa, tapi pas udah ke perempatan sebelah itu ada orang yang ngobrol berdua. Aduh, jadi nguping. Tapi suara kendaraan itu, suara bisingnya itu nggak diredam banget ya. Gitu. Oke. Loh, kok jadi nguping? Nah, itu tuh salah satu. Padahal pakai helm Ya, gitu. itu salah satu teknologi yang memang upgrade teknologi ya. Karena kan memang dari 2011 ke 2014 teknologi alat bantu dengar tuh pasti akan bertumbuh berkembang cepat. Nah, dan apalagi juga perbedaan teknologinya dari 4 channel ke 16 channel ya. Yang peredaman bisingnya itu kerjanya beda banget. Ya kan, seperti yang kakak rasakan ya, hampir tidak terdengar gitu. Yang malah awal-awalnya kakak ngerasa itu nggak nyaman ya. Iya, Nah, betul. makanya aku harus adjust lagi kemarin supaya bisingnya kakak aku kasih lebih keras dulu sedikit. Ya, supaya kakak masih tetap aware akan suara lingkungan, tetapi suara percakapan kakak tetap jelas juga ya. Nah, jadi ya memang sih untuk fitting ABD untuk pengguna alat bantu dengar yang dari lahir seperti halnya kakak, tapi yang sudah dewasa itu berbeda dengan fitting ABD untuk anak-anak dengan gangguan dengar yang usianya masih anak-anak yang masih belum bisa berkomunikasi seperti kakak. Karena kalau misalnya untuk kakak kan bisa memberikan saya feedback, ya kan? Feedbacknya kakak, aku bisa gali lebih lanjut lagi apa sih keluhannya supaya nanti aku setting. Nah, karena yang namanya fitting ABD penting harus diingat adalah kita harus bisa memahami keluhan dari pengguna alat bantu dengar. Kalau misalnya nggak bisa kita dapatkan clue-cluenya itu dengan jelas, kita nggak akan bisa setting alat itu dengan baik. Gitu. Jadi memang kalau untuk kakak sendiri, aku harus bisa menggali lebih banyak lagi keluhan-keluhannya kakak. Tapi kalau untuk anak-anak yang masih belum bisa berkomunikasi, audiologis, itu kita hanya memberikan settingan yang, usah dibilang settingan yang nggak terlalu banyak
nggak terlalu banyak adjustment. Karena kalau anak-anak kita lebih kepada anak ini harus menerima stimulasi suara sebanyak-banyaknya supaya dia bisa dengar lalu bisa dikeluarkan kembali. Kalau kakak kan berbeda ya. Iya, betul. Itu dia sih. Ya itu juga yang kakak rasa waktu itu ayah main piano. Terus aku iseng aja, oh ini ada suaranya ya. Ayah bingung kan, emang sama ini kakak nggak ada suara, pasang kakak suara ini hilang, karena nada paling tinggi. Nada tingginya ya, ya. Oke, ya pasti. Coba hilang, ini sekarang denger ya, kakak sekarang denger. Ya, karena jadi sebelumnya belum pernah dengar ya, gitu kan. Karena frekuensi responsnya juga berbeda kan dari alat yang sebelumnya dengan alat yang Hansaton Beat 9 ini. Jadi memang ya itu tadi rentang suara yang bisa kakak dengar akan lebih terbuka lagi dengan teknologi, update teknologi yang lebih baik lagi. Gitu. Itu juga huruf alfabet yang paling terakhir. Z. tapi sekarang juga masih ya. Tapi cuman suaranya begini ya. Gitu. Sama ini enggak. Selama ini samar banget, tapi gitu. Sekarang udah lebih dapat terdengar lah ya. Okay. Jadi ya saya mendapat warna suara itu ternyata lebih banyak gitu. Yang sama ini cuman segini gitu istilahnya. Ternyata jauh pasti. Jadi kakak benar-benar mendapatkan. Memang awalnya itu pusing, susah banget adaptasi. Ibu kok tambah cerewet gitu kata. Ngomongin jangan keras-keras Bu, ini udah kedengeran, udah jarang. Ya awal-awal gitu ya. Aku denger Mbak, tapi kayak masih yang loadingnya gitu ya, masih. Makanya ibu juga suka bilang, Mbak kok kakak Safa sekarang jadi ini ya, jadi lambat ya ininya ya, responsnya ya gitu kan. Padahal kalau gini kakak denger gitu kan, cuma memang masih yang harus diolah lagi dengan semua stimulus suara yang baru yang kakak dengar ya. Tapi sekarang udah oke kan? Ya. Tapi sekarang sudah oke kan? Ya oke sih. Gimana ya, karena ini belum di setting, udah lama nggak di setting, mungkin ada yang harus di setting ulang lagi. Oke, berarti next kita jadwalkan untuk fitting ulang lagi. Oke. Ya. Untuk alat yang sekarang ini Hansaton Beat ada yang lebih canggih lagi. Sekarang sih pastinya ya, ini kan Hansaton Beat SHD 9 ya kalau nggak salah, atau apa Hansaton Beat SHD 9 itu 2018 kakak pengguna pertama kali di Indonesia. Nah sekarang dari 2018 sampai dengan sekarang 2025 udah 7 tahun, udah kayaknya ada 2 atau 3 level teknologi yang sudah keluar gitu kan, yang memang sama-sama namanya Hansaton Beat juga, tetapi dengan chip yang berbeda, yang dimana lebih ke arah connectivity. Kalau kemarin kan kakak kan pernah juga kan ya punya mikrofon ya, remote controlnya juga, cuma kan itu kan harus terpisah ya, jadi harus ada mikrofonnya satu, remote controlnya satu. Nah kalau ini sekarang yang terbaru itu nggak perlu lagi gitu kan, remote controlnya ya udah di handphonenya kakak aja gitu kan. Mau terima telepon kakak pun nggak perlu langsung ke remote ke mikrofon, nggak perlu lagi, tinggal handsfree doang aja gitu. Nah jadinya nggak perlu lagi yang namanya aduh mikrofonnya kakak di mana, mikrofonnya kakak rusak, nggak perlu lagi gitu. Nah jadi ya itu yang terbaru sekarang. Lalu juga, kakak pun kalau kemarin pakai mikrofon itu kakak harus menghubungkannya ke handphone ataupun ke komputer gitu kan. Nah ini tinggal pakai Bluetooth saja. Jadi namanya fiturnya direct audio streaming. Nah itu yang menghubungkan alat bantu dengar dengan perangkat elektronik, handphone, media player, apapun juga, tablet, laptop, itu multiple device, nggak cuma hanya satu perangkat aja, tapi bisa ke beberapa device, beberapa perangkat secara bersamaan. Nah, jadi ya memang sekarang zamannya wireless, jadinya memang ya teknologi alat bantu yang ada sekarang juga teknologi wireless. Wow, luar biasa sekali ya, alat bantu dengar yang begitu canggih
teknologinya juga super wow, tapi harganya ya oke. Ya begini ya seputar audiologis tadi itu, kemudian teknologi alat bantu dengar ya. Semoga cukup ya untuk kita membahas di sini ya. Ya, mungkin masih banyak ya sebenarnya yang bisa kita hubungin ya. Oh, Cuma ya, ya kita udah. nanti lanjut lagi mungkin ya Gitu video ya, oke berikutnya. ya. Nanti kita bikin konten selanjutnya saja ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Insya Allah kalau ada yang komen bisa dijawab ya dengan audiologisnya juga ya. Ya, oke, terima kasih. Dah.